disebut dengan sprayer, merupakan salah satu peralatan pertanian dan berkebun yang digunakan untuk membantu pekerjaan seperti penyiraman tanaman dan tentu saja sebagai alat bantu untuk memberikan pupuk daun dan menyemprot pestisida guna untuk memberantas hama atau penyakit pada tanaman. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian knapsack sprayer. Yang pertama, sabuk penggendong. Sabuk penggendong digunakan untuk menyandang sprayer atau alat pompa pada punggung. Yang kedua, tangki. Tangki merupakan tempat herbisida atau larutan lainnya. Volumenya dapat berbeda-beda tergantung dengan tipe dari sprayer masing-masing. Tangki ini dibuat dari bahan plat tahan karat untuk menampung cairan. Yang ketiga, penutup tangki. Penutup tangki berfungsi untuk menutup tangki agar pada saat dikerjakan larutan tidak tumpah dan untuk menjaga tekanan udara di dalam tangki. Berikutnya adalah saluran penyemprot. Saluran penyemprot terdiri atas keran, selang karet, katup, serta pipa yang dilengkapi dengan nozzle. Yang berikutnya adalah tangkai pompa. Tangkai pompa berfungsi untuk memompa cairan dari dalam tangki pompa. Yang berikutnya adalah unit pompa. Unit pompa terdiri dari silinder pompa yang berfungsi untuk memberikan tekanan kepada larutan herbisida sehingga larutan dapat dikeluarkan dari tangki dan mengalir melalui selang dan keluar pada nozzle. Yang berikutnya adalah selang karet. Selang karet yang berfungsi untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle. Yang berikutnya adalah pengatur tekanan. Fungsi pengatur tekanan adalah untuk mengatur tekanan terhadap besar kecilnya volume cairan yang dikeluarkan sesuai kebutuhan. Yang berikutnya adalah laras pipa. Fungsinya untuk menyalurkan aliran cairan bertekanan dari selang menuju ke nozzle. Yang berikutnya, nozzle. Nozzle berfungsi untuk memecah cairan menjadi partikel halus dan memperhalus larutan yang dikeluarkan pada saat penyemprotan sehingga dihasilkan daya jangkau yang luas dan merata. Prinsip kerja dari knapsack sprayer. Prinsip kerjanya adalah larutan dikeluarkan dari tangki akibat dari adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Seperti itu contohnya teman-teman. Dia digerakkan oleh tangan penyemprot. Yang kemudian pada waktu gagang pompa digerakkan seperti ini, larutan keluar dari tangki menuju tabung udara sehingga tekanan di dalam tabung meningkat. Kemudian larutan akan dialirkan melalui selang karet dan kemudian diatur oleh pengatur tekanan. Keadaan ini menyebabkan larutan pestisida dalam tangki dipaksa keluar melalui klep dan selanjutnya diarahkan oleh nozzle bidang sasaran semprot. Tekanan udara yang dihasilkan oleh pompa diusahakan konstan, yaitu sebesar 0,7 sampai 1 kg cm2 atau 10 sampai 15 PSI. Tekanan sebesar itu diperoleh dengan cara memompa sebanyak 8 kali. Untuk menjaga tekanan tetap stabil, pemompaan dilakukan setiap perjalanan 2 langkah pompa
harus digerakkan sekali naik turun. Seperti ini. Kapasitas tangki Knapsack sprayer bervariasi berkisar antara 13, 15, 18, 20 tergantung mereknya. Contoh knapsack sprayer antara lain adalah merek Solo, Hero, CP5, Matabi, Berthoud, dan PB. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi daripada alat sprayer. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan atau menjelaskan fungsi utama daripada sprayer. Langsung saja, fungsi utama sprayer yaitu untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Jadi fungsi daripada sprayer ini dia harus memusatkan dia punya arah semprotan. Contohnya tadi pada beberapa tanaman atau komoditi yang mau dilindungi. Jadi semprotnya itu harus terarah. Yang berikutnya kegunaan khusus sprayer. Kegunaan khusus daripada sprayer ini sebagai berikut. Yang pertama, menyemprotkan insektisida untuk mencegah dan memberantas hama. Jadi daripada sprayer ini dia lebih khusus, lebih tepat ya. Ada yang pada hama, ada yang pada penyakit, ada yang pada gulma, dan juga ada beberapa cairan untuk disemprotkan kepada tanaman. Jadi yang kedua yaitu menyemprotkan fungisida untuk mencegah dan memberantas penyakit. Yang ketiga, menyemprotkan herbisida untuk mencegah dan memberantas gulma. Yang keempat, menyemprot pupuk cairan. Fungsi yang kelima daripada atau kegunaan khusus daripada sprayer ini yaitu menyemprotkan cairan hormon pada tanaman untuk tujuan tertentu. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang nozzle. Nozzle adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida saat keluar sebuah ruang tertutup atau pipa. Sebuah nozzle sering berbentuk pipa atau tabung dari berbasis penampang dan dapat digunakan untuk mengarahkan atau memodifikasi aliran fluida. Oke, itu tadi ya pengertian daripada nozzle. Yang berikutnya saya akan menjelaskan atau menyampaikan fungsi lain daripada nozzle ini. Fungsi-fungsi daripada nozzle ini, yang pertama, menentukan ukuran butiran semprot atau droplet size. Nah, ini dia akan mengatur atau men-setting ukuran-ukuran atau ukuran-ukuran daripada arah semprot itu. Yang berikutnya yaitu mengatur flow rate atau angka curah. Fungsi yang berikutnya yaitu mengatur distribusi semprotan yang dipengaruhi oleh pola semprotan, sudut semprotan, dan lebar semprotan. Sekian saja penyampaian dari saya terkait dengan fungsi utama sprayer dan juga kegunaan khusus sprayer. Yang berikutnya tadi yaitu fungsi lain daripada nozzle. Sekian dan terima kasih.